Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Setiawan dari Prodi Teknik Mesin kelas TM3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan perkembangan ekonomi serta karakter and nation building dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan timbulnya diktatur perorangan, partai ataupun militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Periode 1966 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskannya kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan
pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Welfare state. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.